Saya dengan siapa? Ini untuk bab 1, terkait bab 1. Satu, bab satu ada Mas Bayu ini samping saya, ada Mbak Iva. Dokter Bram ya? Ya, saya di bagian PJ mutunya. Oh, PC Moto ya. Baik, kita lihat satu-satu nggih, mulai dari EP1 bab 1 1 EP1. Itu ada visi misi, tujuan klinik dan pihak yang itu sudah ditetapkan oleh kepala klinik, sudah oke, sudah ada tujuan, tata nilai sama visi misi. Selanjutnya di EP2 itu ada struktur organisasi, sama struktur organisasi juga ditetapkan jadi satu ya dengan sendiri. Ada struktur organisasi, di situ tertulis organisasi klinik dan mutu. Ada dua, guys. Struktur organisasi dijalankan dalam satu SK. Nah, selanjutnya di dalam SK tersebut tertulis ada struktur organisasi, uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Saran itu alangkah baiknya uraian tugasnya itu disesuaikan dengan yang sudah ditulis di dalam struktur organisasi. Jadi kan contohnya uraian tugas misalnya di struktur organisasi itu kan ada page, saya lihat. Kan ada kepala klinik, penanggung jawab UKP, penanggung jawab admin, dan sebagainya. Terus struktur mutu juga ada kepala klinik, penanggung jawab mutu, ada sekretaris mutu, tim keselamatan pasien, tim mutu internal, dan tim PPI. Kalau secara EP ini sudah terpenuhi. Maksudnya, sudah ada SK tentang itu, tetapi di uraian tugas dan tanggung jawab wewenang itu tolong disesuaikan. Jadi diurutkan aja mulai dari struktur organisasi. Itu menjelaskan kepala klinik kenapa, tugas, tanggung jawab, wewenangnya, uraian tugasnya, tanggung jawab, dan wewenangnya itu seperti apa. Penanggung jawab mutu juga sama tugasnya. Terus penanggung jawab UKP itu apa saja. Terus ini penanggung jawab admin, koordinator, dan itu disesuaikan. Jadi kalau di sini sudah ada, tapi bunyinya poli umum, poli gigi. Padahal kan di struktur organisasi nggak muncul kan. Di struktur organisasi kan munculnya adalah koordinator pelayanan umum dan tindakan. Misalnya isinya di situ tentang poli gigi, di dalam koordinator pelayanan umum dan tindakan itu bertanggung jawab mengawasi misalnya di poli gigi, poli umum, dan sebagainya. Jadi tolong di dalam uraian tugas, karena struktur organisasi sudah menyebutkan seperti ini, maka uraian tugasnya harus disesuaikan. Tidak muncul sendiri ada, kalau di sini kan muncul nih poli umum, tugas tanggung jawab, padahal di dalam struktur organisasi kan nggak ada poli umum. Gitu, nggak ada. Poli KIA itu juga nggak ada. Poli gigi juga tanggung jawab. Perawat, di situ nggak muncul perawat gitu. Kalau yang mulai ini tugas menanggung jawab tim mutu itu sudah mulai masuk sama seperti struktur organisasinya, nggih. Sekretaris mutu, tugas tim mutu internal, tugas tim PPI, tukang. Nah, maksud saya dibuat seperti itu yang di dalam struktur organisasi. Yang tim mutu udah oke, udah tugasnya, tapi yang di struktur organisasi belum. Jadi monggo mau diganti boleh, mau tidak boleh. Kalau bisa nanti ada revisi dokumen. Tapi kalau secara pemenuhan EP sudah gitu. Cuman di dalam isinya itu kan belum tepat. Gitu, nggih. Jelas nggih, Dokter Bram. Selanjutnya sama Pas Bayu juga ini yang PJ. Dokumen buktinya di dalam EP2 itu diminta regulasi dan dokumen bukti. Yang dimaksud dengan regulasi itu adalah SK atau SOP atau KAK atau pedoman, itu masuk regulasi. Nggih.
Nanti kayaknya ada beberapa SOP, MOU masuknya di dokumen bukti. Bukan. Kalau yang namanya SOP, MOU, dan sebagainya itu termasuk di dalam regulasi. Karena itu yang mengatur. Jadi terdapat sudah ada regulasi. Dokumen bukti belum ada. Di situ hanya tertulis foto pertemuan. Jadi di situ ada foto, satu foto pegawai klinik, tapi nggak tahu ngapain gitu loh. Jadi di sini yang diminta adalah dokumen bukti penyampaian informasi tentang struktur organisasi. Jadi kalau itu bentuknya pertemuan, tolong dicatat ya. Kalau itu bentuknya pertemuan, maka harus ada namanya undangan minimal. Ada undangan, ada notulen, ada daftar hadir, ada dokumentasi atau fotonya. Nah, di situ foto itu tidak menjelaskan karena hanya foto, tidak tahu kejadiannya kapan. Misalnya panjenengan jelaskan foto tentang pertemuan penyampaian informasi tanggal sekian bla 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 boleh ditetapkan. Jadi, halo? Boleh share screen nggak ya, biar kami juga tahu di mana letak itunya, yang di EP beranya. Oh ya, di EP2. Ini karena saya nanti kalau saya screen di bab 1, coba jenengan screen aja nggak apa-apa. Bab 1 EP2, bab 1.1 EP standar 1, bab 1.1 EP2. Bab 1 EP1 EP2 bab 1.1. Buka ini aja yang SA-nya, coba SA jenengan. ya, yang dokumen bukti. Iya, Oh, iya. daunnya belum sama. Ini iya daunnya ada tapi belum. Eh, Oh, kita sudah ada cuma belum terupload. belum upload ya. Jadi di EP2 itu diminta dokumen bukti. Saya ulangi ya. Iya, Bab iya. 1 standar 1.1 EP2. Diminta dokumen bukti tentang penyampaian informasi struktur organisasi klinik. Yang diupload hanya foto pertemuan pegawai, ya kan? Tapi belum ada keterangannya. Terus ada foto tentang visi, misi, tata nilai, dan struktur organisasi. Jadi kalau itu tolong dilengkapi daunnya. Selanjutnya EP3. Saya mau tanya ini misalnya PJ PJ Mutu, Dr. Bram. Iya. Tugasnya apa? Uraian tugasnya. Kalau untuk saya dari PJ mutunya itu, rent tugasnya itu pertama menyusun kebijakan dan strategi manajemen mutu. Lalu menjamin sistem manajemen mutu diperbaiki terus menerus. Lalu menyusun program indikator mutu. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan tim terkait dalam penyusunan program peningkatan mutunya. Lalu juga kami memantau pelaksanaan seluruh program peningkatan tim mutu. Selanjutnya kita melakukan sosialisasi atau kita mensosialisasikan hasil pencapaian program peningkatan mutu dari kami. Setelah itu, setelah kita sosialisasikan, lalu kita laporkan hasil kinerja sistem manajemen mutu kita kepada penanggung jawab klinik. Seperti itu. Untuk ini karena nggak nanti penanggung jawab UKP, sinten? UKP Mbak Ayu. Ini bab 3 kalau UKP. Enggak, saya mau tanya penanggung jawab UKP sinten? Mbak Gita Ayu. Mana ada? Mbak Gita Ayu di bab 3. Oh, masih di bab 3. Yang ada di sini siapa? PJ apa yang sesuai struktur organisasi?
Koordinator keselamatan Mas Bayu coba. MFK. Mas Bayu. Mas Bayu sebagai administrasi, Bu. Ya, Sebagai administrasi. ya. Tugasnya apa, Mas? Kalau di klinik sebagai administrasi, petugas melaksanakan kegiatan administrasi di klinik, terus melaksanakan kegiatan surat menyurat yang berkaitan dengan klinik, mempersiapkan materi yang berkaitan dengan kegiatan di klinik, serta melakukan pengatipan klinik tentang dokumen-dokumen yang masuk ke klinik, Bu, mengenai MOU dan sebagainya. MOU-nya apa saja yang ada di klinik tersebut? Kalau di kita MOU ada dengan rumah sakit yang kita ada pasien kita merujuk ke sana. Rumah sakit mana saja, Mas? Rumah sakitnya Suradadi, Heeh, Siaga, heeh, Palaraya, RSIA Palaraya, ya, terus Ashari, Rumah Sakit Ashari Pemalang. ya, heeh. Terus ada MOU dengan pembuangan limbah B3, Bu. Dengan siapa kalau limbah B3? Kalau pembuangan limbah B3 dengan Puskesmas Jati Bogor kita bekerja samanya. Untuk limbah domestik? Kalau limbah domestik dengan itu Bu apa? BUMDes, Mitra Warga Sejahtera dekat itu di kecamatan. Oke. Kalau limbah Terus laboratnya ada ada domestik apotek dengan nggak? Prodia, MOU dengan mana? Laborat mana, laboratorium Mas? bukan. Laboratorium Prodia. Prodia. Apotek? Kalau apotek kita dengan apotek Suradadi. Ya. Punya untuk limbah cairnya? Kalau Limbah cairnya punya IPAL nggak, Mas? ngapunten, kalau IPAL kita nggak ada, Bu. Tapi adanya Terus limbah cairnya dibuang kemana? sumur resapan. Sumur resapan. Belum punya IPAL nggih? Iya, belum punya, Bu. Terus kita ada lagi itu, Bu, MOU dengan Puskesmas Suradadi Tentang apa? terkait pasien TB. Ya, itu berapa puskesmas, Mas? Puskesmasnya berarti ada Puskesmas Suradadi, Puskesmas Jati Bogor. Ada 2. Kita MOU-nya. Mas Bayu, kalau untuk pegawai, kebutuhan pegawai yang menghitung siapa? Analisis kebutuhan ANJAP, analisis jabatan, analisis kebutuhan pegawai atau SDM di klinik Suradadi, Asifa Suradadi. Pipit, Bu. Bagian SDM, Bu. SDM sinten? Siti, Mbak Siti. Ibu Fitriani. Di belakangnya Mas Bayu, Mbak. Di sampingnya. Siti siapa, Mas? Mbak Siti Fitriani. Nah ini. Sitri Fitriani. Monggo Mbak Siti. Saya screen buka. Saya screen aja. APK aplikasi. Perhitungan APK. Saya screen dulu. Klik. Belum diupload.
enter. Nah, nah, ini Bu, Mas Wahid. Sebentar Ibu, ini lagi share screen. Itu yang mana Mas Bayu yang mau di stretching? EP berapa? Yang apa? SDM. SDM. Analisa beban kerja. Analisa beban kerja kita. Analisa beban kerja, aku menggunakan analisa beban kerja. Problem. Udah. Tapi jam loading. Ini kan ya, oh ini sudah bisa. Nah, Oke. baik. Ini Bu, mohon maaf. Ini untuk rekapitulasi analisis beban kerja ABK pada tahun 2023. Untuk jumlah Itu jenengan upload di mana? Saya cari di dokumennya sudah diupload nggak ada itu. belum itu belum diupload kemarin berarti. Di berapa? Standar 1.2. Di EP1. Di satu jam. Mungkin Bu, belum diupload Bu. Belum ya, makanya yang diupload itu Ada yang baru tulis. SK. Ini ya saya ulangi ya. Baru ada SK Untuk berarti. pemenuhan SDM baru SK perencanaan evaluasi sumber daya, SOP penilaian dan SK persyaratan kompetensi. Sama dokumen buktinya hanya ada pengumuman tenaga klinik D3 farmasi sama SMA sederajat. Jadi untuk yang EP1 itu belum ada dokumen karena yang diminta adalah dokumen analisa kebutuhan tenaga atau SDM di klinik Asifa. Tentunya harus mengacu kepada PMK nomor 9 tahun 2014. Tolong dilengkapi dokumen buktinya. Terus dokumen bukti itu yang baru diupload hanya itu. Jadi dilengkapi itu. Selain itu siapa yang bisa menjelaskan ini tentang kebutuhan ini? Mbak Siti bisa, Siti Firyani selaku PJ SDM. Jelaskan sesuai PJ. Enggak apa-apa. Dibaca aja. Lakukan identifikasi pasien. Yang suaranya gini, suara. Ini suara di sini kan situ. Ngomong keras. Melakukan identifikasi pasien, waktu penyelesaiannya 5, waktu kerja efektifnya 300, beban Nggak kerja kedengeran, Mbak? Kan suara keras. Agak keras. Ini baca Fit. Ini nggak ada suara di sini, kan harus di sini. Suaranya gini Mak Fit. untuk bagian pendaftaran, contohnya melakukan identifikasi pasien, satuan hasil kegiatan, waktu penyelesaian 5 menit, waktu kerja efektif 300 menit, beban kerjanya 30. Screening kesehatan, satuan hasil kegiatan, waktu penyelesaian 5 menit, waktu kerja efektif 300, beban kerjanya 30. Membuat rujukan, satuan hasil kegiatan, waktu penyelesaian 5 menit, waktu kerja efektif 300, beban kerjanya 5. Jadi totalnya Total kebutuhan berapa? 1. Terus coba klik yang dokter gigi, dokter umum, coba sebelahnya, sheet setelahnya. Klik aja coba tak lihat. Terus. Nah, terus Mbak.
Dokter, Dokter. yang dokter, klik dokter. Dokter berapa? 3, bidan Untuk bidan ada 2. 2, Oke. RM. Mbak Mbak Siti, Nggih. itu kan sudah ada tuh anjapnya, analisa ABK-nya. Nah, alangkah baiknya setelah itu dibuat kayak metrik atau list. Misalnya kebutuhan tenaga dokter berapa di klinik tersebut. Exitingnya berapa. Misalnya itu udah tertulis tuh kebutuhannya 3. Nah, Oke. 3 Ada kekurangan atau kelebihan ditulis. Jumlah ini apa ini? Hasil ABK 3 berarti tidak ada kekurangan kelebihan, 0 berarti terpenuhi. Gitu ya, Mbak. kita main Ini ke karakter. membuat rekapannya seperti itu. Oh, Jadi hasil ABK berapa? Jumlah exiting, jumlah sekarang kondisi yang ada berapa? Berarti terjadi gap atau tidak? jadi Kan ini itu bukan ditulis kekurangan ya, kelebihan. Maksud kekurangan kelebihannya ditulis 3. penuhi Kebutuhannya gitu. kan 3 tuh, Mbak. Nah, jadi seperti ini Bu. Oke Nah, kan? ya, Jadi gitu. jumlah pemangku jabatan 3 itu kan berarti jumlah exiting yang ada sekarang di klinik. Ya kan? Hasil ABK. Hasil AGBK-nya 3. Berarti kolom kelima harusnya 0 kalau dokter. Kan sudah cukup berarti. Iya. Ya kan? Artinya tapi Dokter sudah, dokter umum sudah terpenuhi. itu selisih. Dokter gigi sudah kok kekurangan kelebihannya masih ditulis 3 kan gitu. Nggak harusnya kan jelas ya? Ya, itu diperbaiki. Dan ini rekapitulasi analisis beban kerja nanti diupload sambil dibikin narasi kayak gitu. Misalnya mau di keterangannya itu diklasifikasi seperti itu. Yang tidak terpenuhi, misalnya belum ada, itu alasannya kenapa. Misalnya contoh paling gampang lah, ada dokter gigi, ternyata perawat giginya nggak ada, tetapi menggunakan perawat umum yang ada membantu karena kelebihan atau gimana. Monggo itu dibuat narasi ini. Nah, ini diperbaiki nanti juga di-upload ya. Oke. Selanjutnya yang di EP2 di 1.2 file kepegawaian. Nah, di situ hanya ada rekapitulasi data kepegawaian. Coba dilihat di filenya jenengan yang di EP itu tuh hanya EP berapa lagi? EP2 di bawahnya. Tersedianya file yang diminta adalah dokumen bukti adalah file kepegawaian. Tapi yang jenengan upload itu hanya ada data rekapitulasi data kepegawaian klinik Asifa Surodadi. Ya kan? Nah, kalau yang namanya file kepegawaian itu harusnya seluruh jumlah SDM yang ada di klinik Asifa mulai dari penanggung jawab, ketua, sampai dengan cleaning service dan sebagainya punya folder-folder sendiri file kepegawaian. Isinya apa? Di situ filenya misalnya Mbak Siti tadi atau Dokter Gigi Bram, mulai dari ijazah, STR, SIP, terus misalnya dia sudah pelatihan-pelatihan atau sertifikat-sertifikat lain, terus penilaian kinerja, kan ada tuh penilaian kinerja yang dilakukan oleh ini kinerja SDM dievaluasi secara berkala oleh klinik tersebut. Itu punya file sendiri sama uraian kompetensinya. Tadi di SK kan sudah ada jabatan dan sebagainya. Tapi di SK kan baru menyebutkan struktur organisasi. Misalnya tim mutu. Nah, tim mutu itu misalnya Mbak Siti Fitriani tadi masuk di tim mutu. Dia sebagai apa? Nah, itu di situ ditulis, di situ uraian tugas masing-masing pegawai. Jadi Mbak Fitri punya nih SK uraian tugas. Uraian kompetensinya. Maksudnya kompetensinya di situ mau apa? Kalau dia perawat, sebagai perawat, terus dia misalnya sebagai tugas sampingan,
sebagai admin atau apa monggo itu dimasukkan. Jadi biar jelas masing-masing pegawai atau SDM itu datanya ada di file kepegawaian. Nggih. Alangkah baiknya itu. Terus yang diminta bukti file kepegawaian, tapi klinik juga SOP penilaian kinerja dimasukkan, nggih monggo nggak apa-apa, tapi itu tidak sesuai yang diminta. Di EP selanjutnya, EP 3 masih 1.2 nggih. Di EP 3 itu alhamdulillah sudah dilakukan penilaian kinerja pada bulan Juli. Jumlah pegawai berapa? 23 dengan kepalanya. Nggih kan? Nggih sampun. Sudah dinangkan, tapi nyuwun tulung kalau bisa, karena itu kan yang tanda tangan pimpinan klinik ya. Saya mau tanya, yang menilai siapa? Pimpinan klinik juga? Iya. Gitu, itu ditandatangani oleh Mutu nanti yang menilai dari tim mutu. Tim mutu. Nah, lebih baik lagi di situ ada bukti penilaian dari tim mutu melaporkan ke Dokter Hindardi kan gitu. Oh ya. Belum dibuat itu. Kan nggak mungkin pimpinan klinik menilai sendiri. Nah, jadi ini oke sudah nggak masalah, tapi alangkah baiknya itu ditambahkan itu. Oke. Selanjutnya di 1.3 1.3 bawahnya 1.2 kan sudah tuh 1.2 kan di bab 1 ada 4 ya, 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. 1.3 ada bukti perizinan yang ada, matur nuwun sudah ada di sini, sudah diupload. Izin dari izin HO, izin operasional, izin layak sehat itu sudah diupload. Hati-hati, layak sehat 2024 sudah selesai nggih, karena masa berlakunya 2024. Maka petugas admin atau PC admin atau MOU yang berkaitan dengan MOU punya penjagaan. Jadi kapan izin itu berakhir dan sebagainya. Selanjutnya di EP2 ada program manajemen risiko, matur nuwun sudah dibuat bagus. Program manajemen fasilitas klinik ASIPA meliputi ada 7. Apa saja coba yang tahu PC Mutu nih? Program fasilitas manajemen risiko dan fasilitas ada 7 program. Intan ini yang bisa menjelaskan ada 7 program. Oke, jadi kalau nanti kalau salah tolong itu ya Bu ya, dibenarkan ya. Oke, kalau temannya ada yang bisa bantu. Jadi di sini itu ada 7 program yang dilakukan. Pertama itu kan ada tentang keselamatan dan keamanan. Jadi di situ keselamatan dan keamanan. Lalu yang kedua itu B3. B3 itu kalau nggak salah bahan berbahaya dan beracun. Terus yang ketiga ada penanggulangan bencana. Terus yang keempat ada untuk proteksi kebakaran, sistem proteksi kebakaran. Lalu ada peralatan medisnya, lalu sistem utilitasnya. Yang terakhir itu tentang sampah domestik kalau nggak salah domestik sama limbah kayaknya. Iya, benar dok. Saya lanjut mau tanya. Untuk sistem utilitas apa yang dinilai? Kalau dari sistem utilitas itu kan kita tentang pemeliharaan perbaikan sistem dari peralatannya gitu ya Bu ya. Jadi utility di klinik ini cuma kita kebetulan nggak punya. Kalau sistem utilitas itu lebih banyak ke sistem pendukung, misalnya air, listrik. Oh, lebih ke itu. Jadi lebih ke supporting ke di dalam program fasilitas dan keselamatan di klinik. Itu nggih. Oke, selanjutnya EP3 nanti di situ yang diminta adalah terdaftar daftar inventaris dan bukti pemeliharaan sarana yang tersedia di klinik.
diminta ada regulasi, dokumen bukti. Nanti saya juga melakukan observasi besok kalau datang ke sana. Terkait dengan di sini regulasi yang diupload SPO tentang pemeliharaan alat. Nah, pemeliharaan alat itu alangkah baiknya dibedakan alat medis dan medis. Di sini seolah-olah semuanya alat itu adalah alat medis. Iya, iya. Ye, itu di SPO nomor 001 SOP Kas tentang pemeliharaan alat. Terus terdapat diupload juga dokumen inventaris sarana dan inventaris alkes yang tersedia di setiap ruangan. Matur nuwun sudah dibuat itu bagus. Ada ruang KIA, ruang pendaftaran dan sebagainya. Alangkah baiknya di dalam pembuatan setiap apapun dokumen itu panjenengan ini terutama admin PC admin dan pengurus barang dan sebagainya. Inventaris yang bertanggung jawab inventaris. Itu ada tanggal kapan itu dibuat atau tahun, tanggal, bulan. Karena apa? Kita nggak tahu update-nya, karena itu masih kosongan. Nah, ketika saya tanya misalnya nanti setahun lagi atau 2 tahun lagi atau pas akreditasi 5 tahun lagi, itu terus yang dipasang kan nggak update jadinya. Jadi biasakan ketika membuat apapun itu ada keterangan tadi, tanggal, bulan, dan tahun. Jadi inventaris ini ditulis tahun, dibuat di situ tanggal berapa. Jadi akan panjenengan nanti misalnya diketahuan sebulan sekali atau setahun sekali lah diupdate itu bisa tahu. Itu nggih. Matur nuwun. Di data inventaris agar diperbaharui sehingga itu tadi harus diupdate. Belum ada ini karena diminta kan yang diminta daftar inventaris dan bukti pemeliharaan. Yang bukti pemeliharaan belum ada di EP3 ini. Belum ada atau belum diupload, monggo dilengkapi. Oke. Karena yang diminta adalah tersedia daftar inventaris dan bukti pemeliharaan. Inventarisnya sudah ada, bukti pemeliharaannya belum ada. SOP-nya ada, tapi bukti pemeliharaannya belum ada. Gitu nggih. Terus di EP4 tersedia bukti pelaksanaan pengamanan dan pengawasan akses keluar masuk Pasienkes. Coba itu nanti di temannya sebelahnya sambil lihat ya, dibuka EP-nya yang sudah diupload. Di EP4 itu diupload SK tentang pengamanan klinik, SOP identifikasi pengunjung. Di dalam identifikasi pengunjung itu di SOP nomor 003 di situ hanya ditulis identifikasi pengunjung yang dilakukan untuk tamu. Oh, ya. Harusnya kan juga pasien. Karena di situ di SOP-nya tamu ditanya oleh petugas kepentingannya apa, setelah itu lapor ke pimpinan klinik kalau pimpinan klinik ada. Pertanyaan saya, lah yang berkunjung apa tamu saja? Kan identifikasi itu semuanya, pengunjung itu bisa tamu, bisa pasien, bisa keluarga pasien, atau tamu pun macam-macam, monggo silahkan. Tetapi di situ belum tidak nampak di SOP itu. Jadi kalau saya ditanya, misalnya saya sebagai surveyor, adakah SOP tentang identifikasi pengunjung di klinik? Ada, ya ada. Tetapi ketika saya bagaimana ketika identifikasi ketika pasien datang ke klinik tersebut, di situ nggak muncul. Karena yang muncul hanya SOP identifikasi pada tamu. Coba dibaca isinya. Terus terdapat bukti pelaksanaan pengamanan dan pengawasan akses keluar masuk, tetapi hanya berupa foto pintu masuk, pintu keluar, CCTV, penjaga, dan jadwal piket. Jadi kalau itu boleh sudah sih, tapi secara kalau pengen kita lebih bagus lagi, kalau yang namanya bukti pelaksanaan pengamanan dan pengawasan akses keluar pintu masuk, berarti ada apa? Contohnya, ada buku tamu, ada kartu kendali,
misalnya pasien terkait itu. Terus ada apa lagi? Laporan petugas penjaga. Jadi bukan hanya jadwal piket, Oh, belum laporan. di-upload. ya kan? Iya. Penjaga ada piketnya lah, hasil laporannya mana? Oh, gitu. CCTV. CCTV ada rekapan misalnya bulan ini ada kejadian apa. Ada kejadian atau tidak, harusnya setiap bulan itu dibuat laporan. Buku laporan ya. Tentang ya ada buku laporannya tentang keamanan dan pengawasan akses masuk dan keluar. Itu tugasnya siapa? Monggo. Saya tidak bisa menentukan, yang bisa menentukan klinik. Ya. Misalnya, oh tugas penjaga. Atau kalau khusus pasien, tugas di bagian pendaftaran. Nah, silakan. Yang penting ada bukti pelaksanaan. Kalau bukti pelaksanaan bukan hanya foto orang duduk, penjaganya duduk, atau jadwal piket, tapi ada hasilnya. Iya. Terus monitoring CCTV. Di SOP coba dilihat itu. SOP tentang pengamanan klinik. Itu kan macam-macam tuh. Ada petugas keliling dan sebagainya. Ada. Harusnya itu dituangkan di dalam laporan bukti pengamanan. Ya. Bikin aja. Terus ada bukti laporan kejadian keamanan tiap bulanan. Formatnya bagaimana? Formatnya tergantung, monggo silahkan dari klinik. Tadi minimal ada tanggal kejadian, kapan kejadian, terus tindak lanjutnya bagaimana, siapa yang lah. Jadi itu yang harus diperbaiki di EP4. Lanjut di EP5. Tersedia bukti pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Nggih. Di situ ada yang diminta, kalau bukti di sini diminta adalah regulasi dan dokumen bukti. Regulasinya tentang pengelolaan SK Kepala Klinik Ashifa tentang pengelolaan limbah, ini nomor 011. SOP penanganan B3. SOP tentang penyimpanan sementara limbah B3. SOP tentang penanganan limbah B3 juga. Terus dokumen buktinya yang ditampilkan adalah dokumen bukti foto penyerahan limbah medis ke Puskesmas Jati Bogor. Hanya tertulis 2023. Itu tadi saya ulangi lagi. Jadi kalau dokumen bukti penyerahan limbah, terus itu karena klinik ini sebagai penghasil limbah, baik B3, limbah medis maupun limbah lainnya, limbah domestik, maka tolong waktu penyerahan bukti itu yang jelas. Kan jenengan rutin tuh setiap bulan atau kan setiap bulan ya disimpan, terus setiap bulan diserahkan ke Puskesmas, ada rekapan saja tanggal bulan Januari diserahkan tanggal berapa, bentuknya apa, jenis limbahnya apa. Kalau perlu minta manifest limbah. Puskesmas kan bekerja sama dengan pihak ketiga pemusnahannya. Kan Puskesmas nggak punya insenerator tuh. Nah, buktinya diminta bahwa punya klinik Ashifa itu sudah diserahkan oleh pihak ketiga. Kan panjenengan bayar kok itu. Kan? Yalah. Minta buktinya kalau sudah dimusnahkan oleh ketiga. Sumber limbahnya juga ditulis, jumlah limbah kalau bisa seperti itu. Jadi panjenengan lengkap buktinya kalau sudah melakukan pengelolaan limbah itu tadi, limbah B3. Oke. Selanjutnya, sebentar, izin saya laptopnya datanya drop. Selanjutnya di EP6. EP6 ini tidak punya limbah, tidak punya IPAL, maaf. Limbah. Tidak punya IPAL.
IPAL tidak punya, dimasukkan limbah airnya, dimasukkan di dalam resapan ya. Nggih, Bu. Sumur resapan Ibu. Sumur resapannya jadi satu semua Nggih. dengan yang lain-lain. Bisa dua. Misalnya dari kamar mandi kayak gitu. Gimana? Ini ada dua Ibu. Oh, sumber resapannya ada 2. Punya tenaga sanitarian enggak? Tenaga SKM. SKM ya? Nggak punya. Ada, nggak punya Ibu. Enggak punya, nggih. Iya. Baik, besok saya mau lihat aja itu. Terus untuk pengelolaan limbah domestik tadi sudah dengan PT apa dengan BUMDes Bumdes. Mitra Warga nggih. Iya. Ya, itu sama juga harusnya itu panjenengan punya rekapannya. Ada catatan. Oke. Iya. Selanjutnya di EP 7 tersedia APAR. Nggih. APARnya ada berapa? Ada 2, Bu. Ada 2, Ada Bu. berapa? Ada 2. Ada 2. Nggih. Luas kliniknya berapa? Luasnya berapa ya? Belum tahu. Ya udah, besok tanya ya. Besok dicari jawabannya. Luas Ya. klinik berapa? Klinik. Terus sama ini juga bukti diminta dokumen bukti tentang apa namanya pemeliharaan. Di sini juga bentuknya checklist pengujian dan pemeliharaan APAR. Diisi hanya centang. Kalau saya tanya centang ki artinya apa gitu. Sudah dilakukan gitu aja ya. Oh Ya iya, kan? ada Iya tulisan. cuma centang. Saya tanya, centang ki artinya apa gitu. Kalau saya orang awam, pokoknya harus dilakukan. Nah, pertanyaan selanjutnya pasti akan, lah kondisinya gimana? Nggih. Oh, ya iya. Ya kan? Hanya ditulis bulan tanpa tahun. Itu ada pemeliharaan. Tolong diperjelas. Kapan itu dilakukan? Sekali lagi. Besok ini saya lebih ke observasi sama simulasi nanti kalau yang APAR. Seperti apa nggih disiapkan. Ya. Terus jalur evakuasi Nyuwun tulung di situ yang diminta adalah saya besok observasi. Terus nanti siapa yang bisa menjelaskan ini? Jalur evakuasi. Ini IGD siapa? Cara evakuasi. Ini IGD masih. Nah, yang SOP-nya dijelasin. SOP jalur evakuasi. Kamu ngomong aja. Evakuasi. Sinten? Ya, Bu. Untuk yang pertama itu menjelaskan jalur penanda evakuasi, Bu. Siapa ini yang jelaskan ini? Mas siapa? Bayu. Mas Bayu. Bayu. Iya. Kita itu nanti para petugas memasang jalur evakuasi, penanda jalur evakuasi yang terdapat di klinik, yang mudah dilihat oleh pasien serta pengunjung klinik. Untuk rute-rutenya harus bebas dari barang-barang yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi dan mudah dicapai. Yang kedua, ada koridor harus merupakan daerah yang aman sementara dari bahaya api, asap, dan gas. Selanjutnya, koridor dan jalur keluar harus tidak licin dan aman untuk berjalannya pasien atau pengunjung. Untuk memastikan rambu-rambunya terlihat dari segala arah, misal dari depan, dari belakang, harus terlihat mudah terlihat. Pada saat dilakukannya evakuasi, petugas mengarahkan sesuai rambu-rambu dari arahan rambu-rambu menuju sini. Yang terakhir nanti berada di titik kumpul. Mas Bayu PJ apa? Saya tim MFK. MFK Mas Bayu. MFK. Iya. Oke. Timnya siapa aja, Mas? Kalau timnya ada Mbak Tika, terus ada Mas Yanto, terus ada saya sendiri sebagai proteksi kebakaran. Untuk dokumen peralatan ada Mbak Nila, untuk utilitasnya Mbak Pipit, serta Oke. Nggih. Ye. Terus
karena ini yang diminta, karena kami lebih banyak ke observasi, itu yang diupload kan SK Kepala Klinik tentang petugas kode merah, terus SOP jalur evakuasi. Tolong ditambahi foto Foto, oh nggih, jalur evakuasi itu di mana saja. ada Bu. Ya, diupload ya Mas Bayu. Jalur evakuasi. Ya. Selanjutnya EP 9 dilarang merokok, nggak masalah. Tinggal besok saya lihat di mana lokasinya. EP 10 tersedia daftar inventaris bukti pemeliharaan dan bukti kalibrasi peralatan medis dan bukti izin Bapeten. Kalau Bapeten ini kan khusus yang ada radiologi, klinik ini kan nggak ada ya, nggak masalah. Regulasinya yang diminta di sini ada regulasi, ada SOP-nya di sini, terus dapat dokumen data, dan nanti saya juga melakukan observasi. Dokumen bukti inventaris matur nuwun sudah ada di setiap ruangan klinik Asifa, cuma seperti tadi yang saya sampaikan dilengkapi dengan tanggal ya, tanggal kapan itu diupdate. Terus dokumen bukti yang ada hanya kalibrasi untuk pemeliharaan. Kalibrasi itu ada 8 alat ya. Timbangan badan biasa, flowmeter, fetal doppler, sphygmomanometer, stilisator, NIBP, nebulizer, dan timbangan bayi mekanik. Nah, belum ada bukti pemeliharaannya. Jadi masih bukti kalibrasi. Kalau bukti pemeliharaan itu, coba lihat di SOP-nya seperti apa. Kan itu ada SOP pemeliharaan alat kesehatan. Oke. Inventaris juga. Nah, jadi bukan hanya kalibrasi, misalnya pemeliharaan alat setiap ruang, tanggung jawab siapa. Sama kayak kita yang tadi, pemeliharaan APAR. Kan dilakukan misalnya sebulan sekali. Oh, kondisi baik, sudah dilakukan tanggal sekian, kayak gitu. Misalnya tensi dan sebagainya itu. Kalau setidak-tidaknya, 8 alat yang dilakukan kalibrasi itu ada pemeliharaannya. Kalibrasi itu kan hanya bagian dari salah satu untuk melihat fungsi alat itu berfungsi dengan baik atau tidak. Tapi kan itu harus ada pemeliharaannya juga seperti apa. Oke, dicek kondisinya masih baik, alatnya rusak atau apa. Jadi itu belum ada, tolong dilengkapi bukti itu. Oke. Baik, selesai ini EP 133. Sekarang standar 1.4. Di EP1 sudah terpenuhi. Ada dokumen kontrak dan perjanjian kerjasama yang jelas. Yang belum dimasukkan tadi Kepala Klinik Dr. Hindardi kan sudah menyampaikan ada kerjasama dengan BPJS. Itu belum diupload. Ya, MOU-nya dengan BPJS diupload. Jadi semua bukti yang tadi sudah disebutkan tuh Mas Bayu. Benar, seperti ada rumah sakit, Sates itu rumah sakit mana aja, itu kan sudah ada puskes PKS dengan puskesmas yang terkait tuberkulosis, limbah medis maupun limbah domestik sudah. Cuman yang menarik di sini adalah limbah cair itu masih masuk sumber resapan, itu saya jadi pengen tahu seperti apa. Yang EP1 dilengkapi MOU dengan BPJS. EP2 terdapat indikator, matur nuwun sudah dibuat indikatornya setiap itu tadi. Termasuk yang belum berarti yang BPJS, Mas. Ada bukti tindak lanjut yang EP3 terdapat dokumen bukti monitoring dan evaluasi tindak lanjut terhadap pemenuhan indikator yang sesuai dicantumkan. Nah, ini yang coba PJ Mutu Pak Dokter Gigi Pram. Itu bagaimana cara monitoringnya sama evaluasi dan tindak lanjutnya? Jadi untuk monitoring dan evaluasi yang perjanjian ya Bu ya. Jadi ini nanti kan kita ada 2 indikatornya. Jadi indikator yang pertama itu pihak kedua sama ada yang pihak ke-1. Jadi kalau yang indikator yang pertama yang pihak ke-1 itu, jadi pertama nyusun daftar obat yang dibutuhkan oleh klinik dan menyampaikan ke apoteknya yang kita sudah melakukan MOU.
Targetnya kita, alhamdulillah setelah kita lihat itu udah terpenuhi 100%. Dan juga pembuatan Coba ada yang bisa nge-share yang itu EP3, salah satu bukti bukti monitoring. ada punya bukti monitoringnya. Oh, 1.4 EP3. jadi kayak itunya Bu ya, seperti catatannya begitu ya. Iya, ini coba panjenengan kan contohnya ini monitoring evaluasi perjanjian kerjasama klinik Ashifa Suradadi dengan apotek Suradadi. Oke. Indikatornya pihak kedua menjamin ketersediaan kebutuhan obat. Coba di share kalau ada. Oke, bentar. Ini sebenarnya sudah ada tapi cuma belum masuk ke sini. Bentar ya Bu ya. Oh, belum. Di drive ada nggak? Di drive. Bab telu ya. Jadi Bab telu berarti Mas. Kita pikir. coba bab 3 ya tak cek ya. Kamu aja. Karena aku baca ini kamu buka yang bab 3 yang apa? Belum pernah. Kita tak cek dulu bab 3, bab 3. EP berapa? Oh. Yang mana? Oh, iya. Ada nggak? Kalau nggak ada, harus satu juga. Hah? Cepat. Maksudku. Satu. TKK 4. Standar 4. EP? Yang mana? Yang kita sama apotek ya? Buktinya ini cuma indikator itu nggak ada. Belum bisa. Belum bisa Bu, mungkin ini jadi PR Kalau kita. enggak buka aja, buka nggih. Saya juga buka nih. Coba dilihat. Itu hanya ada satu ya di EP3 itu yang diupload. Jadi 1.4 EP3 itu yang diupload adalah bukti monitoring dan evaluasi perjanjian kerjasama klinik Ashifa Suradadi dengan apotek Suradadi semester 1 tahun 2023. Betul ya? Ya. Nah, di situ jenis indikator. 1. Pihak kedua menjamin ketersediaan kebutuhan obat yang dibutuhkan pihak ke-1. Target 100%. Pencapaian 95%. Rencana tindak lanjut ditingkatkan kembali. Pertanyaan saya, 90% itu berapa? Terus itu tentang apa? Kenapa ada 5% yang tidak tercapai? Kadang itu Bisa ada, menjelaskan nggak? iya, jadi kalau kemarin itu kenapa 5% nggak ada, karena kadang ada stok obat yang kosong gitu Bu. Nah, Itu. berarti toh untuk target dan capaian lebih baik diuraikan. Berarti ya. menjamin ketersediaan obat 100%, oke 100%. Capaian ternyata misalnya dari 100 obat, misalnya 100 jenis obat yang tersedia hanya kalau 95% berarti kan hanya ada 90 ya. 95 obat. 90 obat. Yang tidak ada obat apa? Itu. Kalau seperti ini itu pihak apotek juga nggak tahu, pihak klinik juga sing meh tak tulis ki opo, jadi istilahnya jangan ada dusta di antara kita. Ketika kita menulis 5% ki opo toh gitu lah. Ya. Jadi tolong dirinci sehingga rencana tindak lanjutnya bagaimana. Maksud yang ditingkatkan kembali. Nah, jadi kan kerjasama misalnya klinik tersebut harus memenuhi 5 obat itu yang tidak ada. Kalau tidak ada harus bagaimana?
Kan ada kesepakatan dengan klinik. Misalnya klinik berjanji, apotek berjanji. Kan kalau seperti ini nggak ada solusinya kan? Apa pasiennya harus beli sendiri atau bagaimana kan? Nah, semua seperti itu. Jadi dari sekian MOU ya, rumah sakit, mitra, apotek Suradadi, Bangdes, terus laborat Prodia, Puskesmas tentang apa namanya TB, Puskesmas Jati Bagor tentang limbah medis, Rumah Sakit RSUD, RSIA, Palaraya dan RSUD. Itu semua kayaknya dibuat target 100% capaian sekian persen. Nah ini saya nggak tahu yang baru diupload kan hanya satu nih. Nah harusnya kalau pengen itu lengkap dari semuanya yang sudah dilakukan evaluasi, monitoring evaluasi kan janjinya semester 1 semua. Berarti itu dilakukan monitoring evaluasi semua. Panjenengan kan juga sudah membuat. Nah, itu tolong dilengkapi. Jadi kalau misalnya nanti gini aja, ini dilengkapi diupload kan gitu. Kalau tidak mau mengubah karena memang datanya mungkin nggak ada atau apa ya, sementara panjenengan nulis seperti ini juga nggak apa-apa, tapi ke depan lebih baik di semester 2 diperbaharui. Oke. Jadi ini dilengkapi aja uploadnya, karena ini yang baru diupload hanya apotek Suradadi. Nah, yang lainnya tolong diupload yang sudah dilakukan monitoring. Jelas, G? Jadi tolong nanti ke depannya yang semester 2 jangan hanya capaian 100% dan sebagainya gitu. Diuraikan. Oke. G, nanti kalau perbaikannya, kalau saran saya kalau tidak memungkinkan, ya sudah diupload aja dokumen yang sudah ada. Karena ini kan baru apotek saja. Tapi kalau nanti saran masukan kami, saya sebagai Pak Surveyor untuk monitoring dan evaluasi. Tapi tindak lanjut itu harus diperjelas. Jangan hanya prosentase. Tapi kenapa itu terjadi? Misalnya 5%-nya itu apa dari sekian obat. Jadi bisa bercerita klinik. Itu untuk evaluasi yang nanti di semester 2. Yang semester 1 kalau hanya seperti ini nggak apa-apa, tapi diupload semua aja. Ya. Ya, oke. Bab 1 selesai. Ada yang mau ditanyakan yang tadi atau diklarifikasi? yang ditanyain Pak, ngomong Mas. Mana sapa kabeh? Itu diuraikan lagi. Yang paling angel kuwi apa? Nah ini bukan jawab. Tadi diuraikan benar, maksudnya kekurangan. Kamu ngomong aja tadi biar Kekurangan. kamu respon benar yang kamu omongin. Di sini. Saya terlalu cepat atau kurang jelas? Buatan sudah jelas. Sudah jelas. Ya, kalau anu di-cut aja nggak apa-apa Bu, kurang jelas atau diulangin gitu. Ya, sudah jelas. Sudah nggih? Sudah jelas. Ya, kalau misalnya nanti ada yang kurang bisa WA atau kurang jelas. Misalnya saya mau upload ini Bu di mana gitu boleh WA saya. Siap. Siap. Lanjutnya sekarang di bab 2. Bapak PJ-nya siapa? Bab 2 sinten PJ-nya? Ya, ya nanti ada PJ-nya siapa? PJ-nya Mbak Vera. Ini Bu, biar kenal ya. Mbak Tika. Ya, PJ-nya bab 2. Aku di belakang kamu aja. Ini biar ketahui. Oh, aku nih kene. Laptop iya. Coba. Ya Mas Arif di sini. Bab 2. Mulai nggih, Mbak Vera. Di on itu. Di on. Video start video. Mbak Vera sama Mbak Tika. Bab 2 ini tentang penanggung jawab, ini sama kayak yang di bab 1 sudah ada SK-nya, yang EP1. Mulai nggih? Yes, siap. Oke. Di EP1 sudah bab 2.1 EP1 sudah ada karena yang diminta hanya regulasi, dan ini penanggung jawab ini penetapan penanggung jawab mutu.
SK-nya jadi satu dengan SK struktur organisasi. Nggak masalah. Nggih. Ini mau dibuatkan sendiri, mau jadi satu nggak apa-apa. Kalau ini jadi satu sudah. Terus ada indikator mutu layanan yang diukur dan dievaluasi, dianalisa, ditindaklanjuti yang EP2. EP2 itu yang diminta adalah regulasi. Di sini ada regulasi, ada dokumen bukti. Regulasi apa? Sekali lagi kalau yang namanya regulasi, SK bisa SK, ada SK nggih. SK tentang indikator mutu klinik. Terus SK tentang terkait pengukuran dan pelaporan sudah ada. Indikator. Jadi ada indikatornya, ada yang mau diukur, ada buktinya. EP2. evaluasinya, Nah, ada evaluasinya. baliknya. Ada bukti pelaporan INM. Sudah, INM klinik ada berapa, Mbak Vera? Ada 3.000. Hah? INM loh. INM klinik ada berapa? Ada 4, Ibu. Ada 4. Apa wae? INM, indikator nasional mutu, indikator mutu prioritas, layanan klinik, prioritas unit, prioritas Indikator apa, Mbak? Klinik Kan itu indikator mutu aturan nasional, sekian. INM. Ya, INM-nya. Terus. Indikator nasional mutu, indikator Mm-mm. prioritas klinik, indikator prioritas unit, dan insiden keselamatan Pasien. Insiden. keselamatan pasien. Oke. Sekarang saya mau tanya Mbak. INM ada berapa? Ada 4. Apa Mbak? berarti ke identifikasi Identifikasi pasien, pasien, kepatuhan kebersihan kamar, kepatuhan penggunaan APD, dan satunya kepuasan Kepuasan pelanggan. pasien atau pelanggan. Diukur kapan itu INM? Ya, berapa bulan sekali? Setiap bulan. Setiap bulan sekali Ibu. Untuk kepuasan pasien itu per semester 6 bulan sekali. Berapa? Kalau untuk yang identifikasi, terus kepatuhan APD sama kebersihan tangan itu dilaporkan setiap bulan melalui aplikasi B. Kalau untuk yang kepuasan pasien dilaporkan per semester. Oke. Itu di situ kan ada umpan balik juga, nggih. Umpan balik terkait dengan capaian kinerja mutu. Iya toh. Nah, itu kan terlampir. Lampirannya ada enggak? Ada Bu. Nomor ini ya? Kepada PJ Mutu berdasarkan laporan saya sampaikan berikut capaian program peningkatan mutu dan keselamatan pasien 1. 2, capaian program peningkatan mutu dan keselamatan yang dianalisis penyebab masalah dan segera ditindaklanjuti. 3, selanjutnya pelaksanaan monitoring. Nah, ini hasilnya mana? Di laporannya ini enggak ada soalnya, cuman tadi 1, 2, 3 itu aja. Yang monitoring 3 bulan, Bu. Yang semuanya capaian program peningkatan mutu dan keselamatan pasien sudah sesuai target. Laporannya hanya seperti itu. Enggak, maksudnya enggak ada penjelasan apa-apa ya ini yang laporan ke coba baca umpan balik gitu loh. Yang umpan balik ini ya, Bu ya. Kan yang umpan balik ini dia memang satu page aja. Lalu lampirannya itu di luar. Jadi yang ini. Iya. Lampirannya kalau yang namanya ini kan dia menjelaskan 3 tuh. Gitu. Capaian program peningkatan mutu keselamatan pasien sesuai dengan target. Lah iki gimana? Saya mau cari itu targetnya laporannya maksudnya. Terus capaian program peningkatan mutu yang kedua itu juga enggak ada. Selanjutnya pelaksanaan monitoring. Nah, kalau membuat laporan, apa yang kita laporkan di situ, misalnya nggak bisa diurai, berarti kan ada lampirannya.
Oh iya, iya. ya kan? Lah, Iya. kalau ini kan belum ada laporan apa-apanya tuh, hanya dia ngomong bahwa eh, berikut kami sampaikan hal-hal tentang capaian program sudah sesuai target. Dua, capaian program peningkatan mutu mencapai target. Yang belum mencapai target dilakukan analisa. Selanjutnya monitoring dilakukan. Oh, laporannya apa hanya seperti ini? Kalau saya saya pimpinannya, pasti saya akan tanya, nah, capaian yang belum mempunyai target mana? Yang sudah mana? Kan gitu, Mbak, Mas. Iya, Iya kan? iya, iya, Nah, iya. setelah saya lihat, apa sih dimaksud itu yang diupload-upload itu monitoring indikator prioritas klinik itu kan muncul ya. Ya. Nah, itu toh misalnya pada bulan Juli di sini PPA sudah sesuai persyaratan kompetensi. Nah, pertanyaan selanjutnya kalau monitoring itu juga gini. Monitoring indikator prioritas klinik. Yang dilakukan monitoring untuk indikator mutu klinis itu kan di sini sasarannya PPA. Iya, betul. Ya toh profesional pemberi asuhan. Itu siapa saja? Target 100%. PPA-nya siapa yang Oh, ada dilakukan? nama PPA-nya. Oh iya, 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 Iya iya. toh, dokter, perawat, apa bidan, apa itu. Nah, ini 100% semua tenaga medis sudah sesuai persyaratan kompetensi. Maksud sih gitu. Hmm. Ini kan bicaranya langsung dipertahankan PJMU itu seluruh unit. Nah, kalau membuat analisa indikator itu yang jelas aja. Kalau seperti ini itu seperti bahasa dewa. Udah enggak? Sudah dilakukan. Wah, nah apa sih dilakukan? Ini kan garis besar. Nggih. Jelas ya? Ya, ya, ya. Tolong ini itu diurai. Jadi PPA-nya itu siapa yang jenengan lakukan? Tambahin tahu. Iya. Syukur lebih baik lagi karena prioritas klinik. Berarti di klinik-klinik itu kan ada poli tuh. Poli umum, poli gigi, berarti PPA-nya siapa di situ? Nah, jadi kalau kalau ini itu hanya resume, tapi tidak bisa menggambarkan PPA-nya siapa. Jadi alangkah baiknya seperti itu. Oke. Terus coba lihat lagi pengukuran SK, pengukuran dan pelaporan indikator klinik. Loh, ini sini aja lengkap loh. Indikator klinik sudah dijelaskan periode pengumpulan eh, pengumpulan data tadi bilangnya sebulan dan semesteran. Iya. Iya, Bu. Di sini ditetapkan pengumpulan data semesteran. Salah. Ya, di SK-nya itu saya nggak menuntut mau bulanan mau semesteran mau SK-nya jenengan bilangnya semesteran ya semesteran. Ya. Oh, buku bantunya bulanan gitu monggo, tapi dilihat coba itu SKP. Iya. Sasaran keselamatan pasien itu juga kayaknya belum ada. Oh iya, sasarannya belum ada. Oke, sasaran keselamatan pasien belum ada. Tulis ya. Tulis sasaran keselamatan. Di dalam pengukuran dan pelaporan. Ya. Di Sasaran laporan mutu. dalam SK-nya masih kurang. Nah, sama ini juga laporan program mutu dan keselamatan pasien. Oke. Kepada yang terhormat kepala klinik, pemilik klinik Asifa di tempat. Tiga Dengan pendek. hormat bla 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 sampai demikian. Di sini tertulis lampiran 3 bendel. Boleh lampiran tahu no. Enggak ada lampirannya. Iya. Lampirannya ada nggak? Lampirannya yang monitoring dan evaluasi. Oh, lampirannya nggak jadi satu, Bu, tapi keluar di... Nah, saya tahu dari mana. Kecuali di luar itu jenengan kasih nama Iya, iya. lampiran surat laporan keselamatan pasien. Ya. Ya. Oke, Oke. perbaiki aja. Oke. Oke. Diupload ya. Oke. Oke. Di situ ya. Nah, dokumen terhadap bukti pengukuran ini tolong. Dokumen yang diupload diperbaiki. Jadi yang diminta apa, nah itu diperbarui. Jadi kalau laporan di situ tertulis 3 bendel ya diupload 3 bendel itu apa saja. Oke. Selanjutnya di EP3. EP3 insiden keselamatan pasien.
terdapat bukti, sudah ada. Bukti pelaporan insiden keselamatan pasien. Pakainya anu ya, INM. G, Bu. Pakai aplikasi gimana? Kayak aplikasi. Pertanyaan saya, walaupun kayak aplikasi, jenengan lebih baik buat rekapan bulanan. Sampun Ibu. Sudah. Sampun nggih? Sampun. Ada. Nggih ada. Di-upload nggak? Enggak. Belum, Ibu. belum, belum. Belum. Nggih. Sudah ada. Sudah Oke. Nggak kelihatan SK ya. insiden. Nggih. Nggih, Jadi sampun, Ibu. dianukan dilengkapi. Jadi Oke, kalau siap. dokumen Oke. bukti itu toh Oke. apa yang sudah jenengan buat diupload eman-eman. Ketika saya tanya diupload nggak ada, karena awal pertama itu adalah nanti sampai yang dinilai ketika penentuan status kelengkapan dokumen untuk wawancara, observasi dan simulasi itu kan nanti setelah saya turun ke lapangan. Tetapi itu kan nanti hasil cerita saya di dalam sinaf ya, nanti untuk laporan. Tapi untuk saat ini sebelum kita luring, itu daring panjenengan harus dokumen sebaik mungkin. Karena tugas saya moto, memfoto saya saat ini adalah dokumen. Jadi selengkap-lengkapnya. Jadi setidaknya 75% itu sudah terpenuhi. Tinggal nanti saya cross check lapangan. Jadi tolong dilengkapi dokumen di EP 3, nggih. Insiden sudah ada, rekap ada bukti identifikasi, ada bukti, oke. Terus di EP 4 lanjut. EP 4 ada bukti di sini yang diminta adalah dokumen bukti data risiko klinik yang dibuat sekali dalam setahun dan dilakukan mitigasi. Data risiko klinik. Tadi sudah dijelaskan oleh dokter. Nah, ini sekali lagi sudah jelas nih, sudah titik-titik. Dibuat Maret 2023. Tolong anu nggih, lengkapi tanggalnya. Oh, iya. Terus yang di atas judul ditambahi aja besok lagi daftar risiko klinik Ashifa Suradadi tahun 2023. Oke. Walaupun di bawah sudah ada penetapan, tapi kalau judul atau header itu setidak-tidaknya jelas. Oke. Oke. Tanggal. Terus daftar risiko, panduan, umpan balik sudah ada juga sama. Umpan balik ini juga hanya 1 lembar. Iya. Ya. Tidak ada keterangan. Capaian. Tambah lagi 4 balik, jadi nanti minimal 4 lembar. Oke. Oke. Kalau ada silakan di-upload. SK mitigasi risiko juga sama. Nah, sudah ada panduan manajemen SPO-nya. Panduan manajemen risiko itu sama ya seperti yang dibuat waktu program itu. Selanjutnya di EP5 ada bukti mitigasi risiko. Buktinya berapa? 3 lanjut. Sekarang pertanyaan saya. Panduan daftar risiko. Ini daftar risiko sama kayak dibuat. Panduan manajemen sudah sama kayak di EP4. Yang diminta adalah bukti tindak lanjut dari mitigasi risiko. Mana? Penanggung jawab di sini nggih, data risiko. Sini ya. Ini sama kayak di EP4 tadi yang ditampilkan. Risiko misalnya pelayanan tindakan, risiko pasien terpapar cairan infeksius, moderat, kegawatan, sangat jarang, bla bla penyebab terjadi, akibatnya, pencegahannya, upaya pencegahannya, penanggung jawab, sama pelaporan jika terjadi paparan. Petugas di lingkungan. Di sini adalah tindak lanjut dari mitigasi. Ini kan sudah dilakukan mitigasi tuh. Yeah. Oke.
Terus Oh, tindak iya. lanjutnya apa? Lanjutnya belum ya, baru pelaporan gitu. Iya, Oh, kan tambahin harus apa tuh? pelaporan. Nah, saya belum lihat nih, saya belum bisa kasih saran. Saran saya harusnya bukti tindak lanjutnya apa. Nah, Oh, nanti sudah akan ada saya tapi belum lihat. terupdate. Iya. Ya, bukti tindak lanjutnya itu harus jelas. Jangan misalnya hanya di ruang tindakan. Misalnya, oh terjadi tadi risikonya itu ruang tindakan, apakah hanya ini? Pertanyaan saya. Mohon izin, ini kan tindak lanjutnya udah ada tapi belum diupload Ibu. Oke, ya nanti diupload. Coba diupload coba. Kalau ada yang bisa ngupload atau dijelaskan. Dibacakan Saya Ibu. pengen lihat. Iya, dibacakan Ibu. Untuk Ya, pelayanan itu kan contohnya ruang tindakan Ibu, terus risiko yang mungkin terjadi yaitu bagi petugas terpapar cairan infeksi dan tertusuk benda tajam. Upaya penanganan jika terkena risiko itu patuh dalam kepatuhan APD sesuai indikasi Ibu. Dan kedua, penerapan SOP dalam penyuntikan aman secara teliti dan benar. Kemudian tindak lanjutnya seperti penanggung jawab mutu, layanan klinik memberikan penekanan kepatuhan dalam menggunakan APD sesuai indikasi di ruang tindakan. Kedua, penanggung jawab mutu layanan klinik memberikan penekanan kedisiplinan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai SOP di ruang tindakan Ibu. Contohnya seperti itu Ibu. mitigasi cara mitigasi. Contohnya tadi yang itu ya, penerapan kepatuhan penggunaan APD misalnya. Ya, nah, alangkah baiknya Mbak, kalau yang namanya dokumen bukti pelaksanaan, itu kan berarti pelaksanaan kegiatan tindak lanjut. Berarti tadi bukan hanya sekedar cerita itu nggih, tapi juga ada buktinya, misalnya kapan itu dilakukan. Harus ada undangan, daunnya itu muncul, bukti, foto, dan sebagainya. Terus untuk resiko-resiko itu, jangan, kalau ini saya lihat nggih, resiko-resikonya itu rata-rata resiko tentang kecelakaan semua. Maksudnya itu jatuh, tertusuk, kayak gitu. Padahal yang namanya mitigasi resiko itu kan bukan hanya bayangan kita itu berat semua ya kayaknya ya. Tentunya di ruang tindakan. Misalnya, petugas terpapar gini, terus petugas, contohnya misalnya, salah identifikasi pasien, bisa nggak? Nah, setelah diagnosa. Bisa. Nah, itu berarti harusnya resiko itu juga kesalahan diagnosa, kesalahan apa namanya identitas pasien itu juga masuk. Karena kalau contohnya kalau kita ini di apotek nggak ada apotek ya di sini ya. Iya, nggak ada. Oke. Jadi ketika kita melakukan tindakan itu tetap harus ada memastikan bahwa apa jenenge identitas pasien itu benar. Itu kan tetap resiko terjadinya apa namanya keselamatan pasien di situ, keamanan dan keselamatan pasien. Jadi tolong anu lagi yang mudah-mudah lah, risiko terpelas. Biasanya ini teman-teman kalau namanya risiko bayangannya hanya pleset, jatuh, tertusuk kayak gitu-gitu. Jadi kehilangan, termasuk identitas pasien itu juga masuk. Jadi hal-hal yang kecil diperhatikan. Terus contohnya di ruang pendaftaran. Nah, contoh. Kunjungan pasien sehari berapa rata-rata? 60 sampai 70 Ibu. 60 sampai 70 kan cukup banyak juga. Coba dilihat apakah ruang tunggunya memungkinkan enggak. Kalau Nyun Sewu, kalau di kabupaten atau di desa biasanya kan yang sakit satu, yang nganterin bisa sampai dua lebih dari ruang. Nah, di situ ada risiko enggak? Pasien menunggu, terus tidak dapat tempat duduk. Nanti kan akan terjadi kelelahan dan sebagainya. Itu termasuk risiko. Jadi hal-hal yang seperti itu kita lihat, yang kecil-kecil, jangan hanya berpikir yang tadi, yang kemungkinan jarang terjadi. Coba yang malah sering terjadi, yang
tidak membuat kenyamanan di pasien sehingga membahayakan terhadap keselamatan dan kenyamanan pasien itu sendiri. Jadi baik ini sudah ada, cuman alangkah baiknya itu dilengkapi tadi yang daftar bukti mitigasinya. Terus sehingga ketika kita melakukan tindak lanjut itu kegiatan itu jelas ada unsur 5B dan 1H. What apa yang terjadi? Who siapa yang melakukan? Why mengapa itu terjadi? When kapan? Kapan itu tidak jelas harus kapan kejadian dan sebagainya ketika terjadi risiko itu. How bagaimana peristiwa itu bisa terjadi sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan itu. Oke. Baik, selanjutnya di standar 2.2. Standar 2.2 EP1 sudah ada SOP tersedia bukti identifikasi pasien sebelum intervensi kepada pasien sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Ada regulasi yaitu SPU identifikasi. Buktinya terdapat bukti pelaksanaan pasien yaitu SK Direktur tentang pedoman keselamatan pasien. Nah, terus nanti besok saya akan wawancara dengan petugas juga deh terkait dengan bagaimana cara identifikasi pasien sebelum prosedur diagnostik, tindakan, dan pemberian obat. Ada yang pemberian obat nggak ada ya Pak? Pemberian Dokter Bram? Pemberian obat. Nggih, ada nggak? nggak ada. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Ya. Cuman resep. Kalau diagnostik, maksudnya tindakan, apa yang dilakukan? Identifikasi apa yang dilakukan? Diagnostik untuk kajian awalnya, untuk pengajian awal. Ya, udah untuk itu tadi, identifikasi pasien. Oh iya. Menanyakan kartu. Jadi kalau dari pendaftaran menanyakan kartu identitasnya apakah mau pakai BPJS atau dengan pasien umum apa umum. Jadi lalu setelah itu kalau misalnya sudah menunjukkan kartu identitas juga tanyain nama lengkap, alamatnya, lalu tanggal lahirnya. Lalu setelah itu lanjut ditanyakan mau ke poli mana, apakah mau ke poli umum atau ke gigi atau ke KIA. Jadi biasanya kalau sudah seperti itu, pasien sudah menentukan mau tujuannya poli mana, lalu di sini nanti petugas sudah menyiapkan RM-nya, sudah dicarikan RM-nya sesuai dengan kartu yang sudah diberikan pada kami. Lalu ditanyakan ulang, jika cross-check ulang sudah sesuai atau belum untuk nama lengkap, alamatnya, nomor BPJS-nya. Kalau misalnya sudah lengkap, baru nanti kita lakukan pemanggilan untuk ke poli. Seperti itu. SOP ya Pak. Yeah. Selanjutnya yang EP2. 2.2 EP2 di sini tersedia bukti pelaksanaan komunikasi efektif yang didokumentasikan di rekam medik pasien. Apa itu yang didokumentasikan pasien? Bentuknya seperti apa? Esper. EP2. Esper dan TPA. PDP-nya. Komunikasi efektif itu ada juga Ibu, verbal, lisan, kemudian elektronik. Yang ketiga itu tulisan Ibu. Yang lisan kita ketika kita operansif Ibu dan kemudian ditulis di buku operansif. Yang kedua itu komunikasi efektif melalui elektronik, yaitu melalui chat, WA, atau telepon Ibu. Kemudian kalau untuk yang tulisan kita lewat di Esbar, RM Esbar, TPAK, dan buku operan Ibu.
Ada buktinya ya, Mbak? Ada Ibu, udah diupload. Udah diupload? Iya, sampun. SK, SK komunikasi efektif, SOP, sudah. Dokumen buktinya, ada video ya, dokumen sebar. P3 tersedia obat, nggak ada anunya ya, nggak ada apotek kan? Buatan Bu. Buatan enten Bu. Bukan, berarti saya tidak bisa saya nilai. EP4 ada tindakan medis atau operasi kecil kayak gitu? Ada Ibu. Ada Bu. Ada. Ada, nggih. Bagaimana penandaan sisi operasi tindakan medisnya? SOP-nya. Kalau bidan gimana bidan? Kalau di bidan itu implan Ibu, Iya. contohnya. Nggih. Kalau implan kita awalnya persiapkan pasien dulu Ibu, kemudian kita lakukan inform konsen terhadap pasien, kita jelaskan prosedur tentang tindakan yang akan kita lakukan kayak implan. Ini Mbak siapa sih? Maaf, siapa yang ngomong? Tika Ibu, Putu Atika. Tika. Putu Atika. Tika. Nggih. Putu Atika. Atika. Nggih. Nggih. Tentang implan nggih. Nggih, Bu. Gimana Mbak, lanjut? Untuk implan kita siapkan pasien, kemudian kita berikan inform konsen Ibu. Untuk inform konsen kita jelaskan prosedur yang akan dilakukan seperti anestesi dan penandaan sisi operasi, dan kemudian kita setelah itu kita perlengkapan dan menjelaskan komplikasi dan setelah pemasangan implan apa yang akan terjadi, kemudian penanggulangannya gimana, dan memberikan kontrol ulangnya kapan gitu. Berarti menjelaskan prosedurnya Ibu. Ini baik, yang diupload itu hanya di gigi dan di bidan ya. Nggih. Lainnya ada Ibu, kayak seperti sunat, ekstraksi kuku. Ya, yang di anunya poli umumnya coba ya dilengkapi nggih. Oh ya. Ini kan baru hanya 2. Kalau dari situ kan di mana saja kan harus dilengkapi itu yang sesuai. Setelahnya EP5 SOP tentang surgical safety checklist. Ada beberapa dokumen. Ini yang diminta adalah regulasi sama dokumen bukti
Selanjutnya yang di EP6. Media informasi. Ada media informasi tentang penerapan kebersihan tangan. Ada regulasinya berupa SOP mencuci tangan, terus regulasi dokumen buktinya berupa bukti video dan apa namanya kayak flyer-flyer ya. Dilaksanakan, ya. Oke, yang diminta ini hanya regulasi, sudah ada regulasi resiko pasien jatuh dan SOP matur nuwun itu lengkap. Di EP8 juga sudah ada bukti implementasi langkah-langkah pencegahan pasien jatuh. Oh, nanti saya lebih banyak observasi juga di lapangan. Asesmen. Ini di sini asesmen sama dokumen resiko pasien jatuh. Klinik Asifa. Oke. Oke. Standar 2.2 selesai. Tinggal nanti yang kurang-kurang. Selanjutnya 2.3. 2.3 EP pertama, klinik menetapkan kebijakan prosedur PPI di kliniknya. Apa saja yang ditetapkan? Ini ada SK pencegahan PPI, SOP kebersihan. Jika batu. Ada ini. Berarti minimal kan ada berapa kalau PPI kebersihan lingkungan. Terus Pengelolaan kewaspadaan transmisi airborne, mencuci tangan, tumpahan, penanganan limbah. Oke, kesehatan berkala, penata laksanaan penyuntikan dan keamanan. Kalau apa namanya regulasinya itu matur nuwun sudah lengkap. Kalau bisa sebentar, yang APD ada limbah B3. Ini limbah penanganan limbah apa ini? Limbah saja, pengelolaan limbah, transfer limbah B3 sudah, pengelolaan pasien, SOP linen, penyuntikan, penata laksanaan tertusuk jarum ada nggak ya? penyuntikan yang aman. Adanya penyuntikan yang aman. Hanya penyuntikan yang aman ya maksudnya ya. Iya. Oke, bentar. Oke. Pembersihan lingkungan. Pembersihan lingkungan itu caranya gimana? Peruangan atau Ruangan Ibu. dilakukan oleh siapa kalau yang peruangan? Cleaning service itu. CS. CS. Cleaning service. Peruangan CS ya. CS-nya berapa? Jumlah CS-nya berapa? 2 Ibu. 2. Terus kalau ini pembersihan cairan tumpah, siapa yang membersihkan? Kalau pas kita lagi dinas, kita untuk Jadi ruangan, mungkin untuk ruangan masing-masing petugas masing-masing Ibu. Kalau Penunjang seandainya tidak ada cleaning service, kita lakukan sendiri Ibu untuk petugas masing-masing poli. ya. Jadi bagus. Jadi seharusnya seperti ini. Dibiasakan di setiap ruangan itu tanggung jawab petugas di ruangan. Jadi nanti cleaning service itu banyak fokus di luar ruangan dan terutama area-area itu. Karena cleaning service-nya cuma 2.
Kalau Iya. kita mengandalkan green space nanti nggak maksimal hasilnya. Jadi mulai dibiasakan tadi kebersihan ruangan itu tanggung jawab masing-masing penghuninya di situ. Oke, Bu. Selanjutnya di EP2 diterapkannya program PPI. EP2 Iya. yang diminta di sini adalah regulasi dan dokumen bukti. Program PPI-nya sudah ada. Panduannya. Oke, ini ada satu. Pelaksanaannya ini ada 11. Programnya kewaspadaan standar. Kewaspadaan standarnya ada 11. Pelaksanaan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Terus pelaksanaan intensi, oke. Dalam melaksanakan kegiatan, sampun. Nah, mungkin yang belum adalah bukti. Itu kan jelas sudah bikin tuh program banyak banget yang program PPI sesuai pedoman. Ininya kurang. Terus dokumen buktinya, nah, Sosialisasi. terus bukti pelaksanaan penerapan, bukti sosialisasi, penyimpanan. Nah, kalau yang namanya dokumen bukti, kembalikan lihat di program itu kan ada kegiatan macam-macam tuh. Ya. Ini kan banyak berupa foto semua ini. Oh iya. Ya, coba nih kita lihat di regulasi. Program PPI jenengan itu banyak. Banyak. Kegiatan pokok ada pelaksanaan kewaspadaan standar. 1, melakukan sosialisasi cuci tangan. Sosialisasi itu kapan dilakukan? Apakah hanya sekali? Sasarannya siapa? Apakah hanya petugas atau dengan pengunjung juga atau pasien? Itu tapi ada buktinya. Terus pelaksanaan pemantauan kepatuhan SOP cuci tangan. Bentuknya apa? Kalau di INM ada, ya sudah nggak apa-apa, dimasukkan lagi di dokumen di sini, diupload. Oh ya. Kan di INM ada juga toh kepatuhan SOP untuk cuci tangan. Tetapi ada bukti pelaksanaannya itu bagaimana, misalnya kapan dan sebagainya. Jadinya pemantauan loh. Kalau pemantauan berarti ada evaluasi kan, ada monitoring di situ. Monitor. Bisa bulanan, bisa harian atau mangga siapa yang melakukan, kapan dilakukan. Lebih enaknya ada bulanan. Oh, bulan Januari misalnya dilakukan pemantauan kepatuhan SOP di ruang KIA. Terus bulan Februari di ruang BP dan pendaftaran atau gitu. Jadi silahkan bikin, tapi ada hasilnya kapan itu. Selanjutnya pemantauan kepatuhan pemakaian APD. Kalau nanti jenengan bingung, loh kan tadi di NM ada, kok ini diminta lagi? Ya nggak apa-apa, dokumennya satu itu bisa untuk di sana sama di sini. Oh iya iya. Iya. Tapi Banyak. jenengan mudeng. Jadi, oh ini kan di bab 1 sudah diminta. Nah, kok ini diminta lagi? Tidak harus membuat, ya itu diupload lagi, nggak apa-apa. Tapi yang tahu bahwa ini termasuk cara pemantauan untuk pemantauan APD. Terus kepatuhan prosedur ini kan ada kan kegiatan pokok dan rincian kegiatannya. Ada A, di A itu ada 11, B pelaksanaan kewaspadaan berdasarkan transmisi B. Berarti tentunya monitoringnya atau apa namanya bukti pelaksanaannya harus ada. Jelas G yang di EP2. Selanjutnya di EP3 ada petugas yang bertanggung jawab. Oh, sudah ada SK-nya. Oke. SK-nya, petugasnya. Nanti saya tanya nih, tugasnya Sora, jelas G. Jadi Mas Bayu aja. SK-nya ada tapi itunya nggak ada gitu loh. SK petugas kedua
Terus EP3 ada petugas yang kompeten, ada SK, EP4. EP4 yang diminta adalah SOP hand hygiene. SOP mencuci tangan, sudah ada nggih? Buktinya tersedia bukti sarana prasarana kebersihan sarana cuci tangan. Ono ora? Mantan. Ini foto wong cuci tangan tok. Yang diminta adalah sarana. Nggih. Sarana itu berarti apa? Itu wastafel. Ada apa? Sarana kebersihan tangan, ada wastafel, ada apa namanya? Iki jane wis ono iki. Tinggal jenengan nganu. Ini judulnya toh poster kebersihan tangan. Di sebelahnya itu ada wastafel, ada apa sabun. Nah itu kan sudah sarana. Tinggal fotomu mbok pindah ganti judul sarana cuci tangan. Atau ini poster padahal itu sudah jadi satu. Itu caranya. Cuman teman-teman itu biasanya bingung memahami satu-satu ya. Oh, EP ini harus lagi, EP ini enggak. Oh, dengan kesono ini EP2 itu yang diminta kan ke bukti sosialisasi, undangan sosialisasi juga undangan tok. Enggak ada. Oh, ini ada notulennya, ada daftar hadir. Kurang foto. Kurang foto ya. Kurang foto itu belum. Nek sijine kok foto tok, sing kene undangan ada semua, fotonya enggak ada. Iya toh. Bukti pelaksanaan. Ya sama ini pelaksanaan juga. Jadi yang diminta di EP4 itu saya ulangi nggih. Terdapat regulasi tentang kebersihan tangan. Ini sudah bikin tuh udah ada. Tersedia sarana kebersihan tangan. Fotonya wis ono judulnya beda. Ada bukti pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan. Tolong itu di sini bukti sosialisasi sama bukti pelatihan. Bukti sosialisasi dan pelatihan memang foto tok. Jadi bukti itu kalau kita bicara bukti kegiatan sekali lagi jenengan bedakan bukti sosialisasi sendiri dan bukti pelatihan sendiri. Kalau misalnya lho Bu itu jadi satu kok sosialisasi dan pelatihan dengan petugas ya wis ra apa-apa, sing penting undangannya jelas. Tertulis bukti sosialisasi dan pelatihan. Terus ada fotonya, ada pelatihan, fotonya ya foto peserta, foto pelatihan, ada daftar hadir, ada laporan hasil. Oke. Udah nggih? Terakhir, waduh wis bari. Tersedia bukti pelaksanaan. Nah, ini sama ini tadi. Pelaksanaan laporan selembar tok. Satu bendel. Ini ada laporan pelaksanaan. Cuman sekali lagi laporan pelaksanaan, laporan program PWI, program kebersihan, program rencana program, penyusun SOP, pelaksanaan sudah evaluasi rapat sudah dilaksanakan, bukti terlampir, tindak lanjut melakukan monitoring. Nah, tak lihat ya bukti terlampir mundi. Jadwal kegiatan, evaluasi, HAIS, tidak ada kejadian infeksi. Ini Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, evaluasi surveillance HAIS Mei hanya evaluasi itu saja. Jadwal kegiatan. Pelaksanaan kegiatannya belum ada, ya. Pelaksanaannya sudah membuat nih jadwal kegiatan Januari, Februari sampai Desember. Bukti pelaksanaan kegiatannya yang belum ada. Bukti pelaksanaan siap. Iya. Umpan balik ke klinik. Nah, podo ki sak lembar tok nih yang kayak tadi. Ya. Di EP5 dilengkapi
Oke, 2.3. dilengkapi Dilengkapi dengan bukti pelaksanaan monitoring. program PPI dan monitoring yang sudah ditetapkan, yang Ya. sesuai sudah ditetapkan. Ya. Ya, siap. Oke. Saya rasa sudah. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung nggak? Ada yang bingung nggak? Kok tambah mumet? Ya, jadi tadi yang EP5 itu ya Bu ya, yang untuk umpan baliknya kan masih selembar toh. Masih Jadi masih itu ditambahin. hanya melakukan capaian program peningkatan mutu segini. Oke. Sebenarnya di EP5 itu kan lebih banyak ke program PPI. Ya. Atau jenengan kan sudah bikin program PPI itu Ya. yang di EP1 Ya, standar ya. 2.1 EP1 itu kan ada program kebijakan dan prosedur PPI, terus ada program EP2, maaf EP2 ditetapkan program PPI di klinik ya. Lah yang jenengan tulis itu harusnya ada bukti pelaksanaannya karena sudah ada jadwalnya tuh. Ada Oh, bukti iya. pelaksanaannya, ada monitoringnya bagaimana, evaluasinya bagaimana, itu ya sesuai yang panjenengan tulis. Terus pertanyaannya lah kalau yang belum ya nggak usah toh. Kan itu jadwalnya ada yang sampai Desember. Desember. Ya Oke. kan? Di EP2 coba dipelajari lagi tuh EP2. Nah, sudah ditetapkan tuh regulasi. Oh, iya, 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 iya. Nah, tetapi yang panjenengan bikin di EP mana? Di EP5 itu adalah foto-foto kegiatan dan laporan tapi yang hanya narasi. Narasinya. Mm-mm. Nih, umpan balik itu hanya laporan, terus laporan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Bukan laporan peningkatan mutu dan keselamatan pasien loh ya. Pelaksanaan program PPI sesuai yang panjenengan tulis di dalam P2. Oh, sesuai dengan EP2 ya. Ya kan? Kita Iya, kita iya. kita sepakati lagi. Di Iya. standar 2.3 EP2 itu ditetapkan program PPI oleh klinik. Ya, ini Klinik sudah membuat tuh. program PPI. Terus di EP5 tersedia bukti pelaksanaan program PPI di klinik. Program PPI jenengan itu banyak banget. Tapi ini di mana di jadwal kegiatan hanya ada 10 kegiatan. Nah, padahal sekarang posisi bulan Oktober. Oktober. Di situ ada analisa data PPI. Mulai Mei sampai Oktober. Itu belum ada. Ya, Ini ya. saya hanya lihat jadwalnya loh. Kalau Ya. saya koreksi lagi, jadwalnya itu harusnya panjenengan mengikuti. Jadi programnya tadi kan ada program apa saja di PPI. Kan ada program apa namanya? Kita lihat. Ada program, ada pokok dan rincian kegiatan. Program kewaspadaan standar atau pelaksanaan kewaspadaan standar. Itu kan ada 11. 11. Terus kewaspadaan berdasarkan transmisi. Itu harusnya dijadwalkan di jadwal kegiatan. Jadi jenengan jadwal kegiatannya beda dengan yang kegiatan yang akan dilakukan. Yang sudah ditetapkan. Iya, cara pelaksanaan kegiatan itu loh. Iya, iya. Iya kan? Coba lihat itu kegiatan pokok dan rincian kegiatan itu kan Ada banyak 3. tuh. Ada Iya. 11. Gitu. Nah, itu terus bukan hanya 11 itu kan yang kewaspadaan standar. Dan Yang kewaspadaan berdasarkan transmisi. Ya. Itu terhadap pasien alur TBC dan kekeluarganya itu bagaimana. Ada HAIS. HAIS tadi hanya satu tok diupload HAIS gitu tok. Padahal kan macam-macam pelaksanaan surveillance PPI. Ini harusnya masuk di EP5 semua.
Ya, Oh, sampai saya ulangi nggih. Kegiatan pokok dan rincian kegiatan di program PPI yang sudah dibuat oleh Klinik Asifal Suradadi Oke. itu ada A, B, B, C, C, D, D, E, E, F. F ya monitoring. Nah, itu harusnya dibikin jadwal kegiatan. Oh ya. Jadi jadwal kegiatan yang di bawah itu yang ada metriknya dari Januari sampai Desember. Nah, itu ini sudah ada nih apa ini pelaksanaan kegiatan yang kewaspadaan standar IPCN. Nah, ini sudah ini. Ini sudah ini Pak, sudah ada, cuman dia global, Ya. belum diuji, nggih. Tinggal bikin bukti pelaksanaannya itu kapan. Kan itu sudah dibikin jadwal. Ya. Karena yang diupload di EP2 sama EP5 beda. Ya, oke, oke, oke. Toh? Ya, beda. Kita nggak jauh-jauh itu kalau yang dari EP2 sama EP5 itu sebenarnya. EP2 itu penetapan programnya, EP5 bukti pelaksanaan programnya. Sehingga ketika membuat bukti pelaksanaan kembali lagi lihat di EP2. Jangan bikin sendiri lagi. EP2 itu dibikin metrik, metriknya sudah ada, tinggal pelaksanaan, terus laporannya seperti apa. Oh ya. Oke, Oke. oke, jelas ya. Ada lagi. Ini poin di EP5, maaf standar 2.3. Di standar 2.2 itu juga banyak nanti bukti-bukti nggih disesuaikan implementasi alur dan sebagainya. Di EP 2.1 ini banyak regulasi yang bermain dan bukti sama, bukti umpan balik, bukti Ya. pengukuran dan sebagainya. Biasanya teman-teman berpikirnya adalah buktinya sudah kok di sana. Ketika kita diminta bukti, kembali lagi coba lihat EP di atasnya itu mintanya apa di dalam satu standar itu. Jelas nggih? Jelas apa bingung? Pusing. Alhamdulillah penyampaiannya jelas sekali Bu. Jelas. Jangan tegang. Nanti kalau udah gitu kan, oh tiba gini. Sebenarnya mudah, ya bukan mudah ya. Alur berpikirnya mudah. Saya kan tidak sampai detail misalnya cara membuat SK itu harusnya seperti ini itu enggak. Itu sudah kebijakannya Klinik Asifal seperti itu enggak. Cuman saya coba cara memahami pemenuhan dari EP-EP itu seperti apa. Jadi jangan bingung lagi jenengan baca satu ini, wah enggak meneh, jangan. Karena ini saling berkesinambungan antara bab 1, bab 2 dan bab 3 itu tidak berdiri sendiri-sendiri. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ini kan ada waktu nih sampai besok hari Selasa. Tolong ini dilengkapi dulu biar nanti Selasa itu sudah plong itu tinggal itunya kan 2 hari cukup ini masih bisa. Nggak terlalu banyak kok. Itu mungkin juga teman-teman sudah ada biasanya tapi lupa upload. Tadi kan bicara udah ada Bu ini ya udah diupload aja. Itu ini yang masih on siapa ini? On semua. Dokter. Ya, masih masih on semua. semua. Yang tadi siapa ya? Mas Bayu. Dokter Sofi ya? Oh, Dokter Sofi di sebelah. Oh masih belum selesai. Oh, udah selesai. Oh udah selesai. Baik. Sebentar, saya tadi mau tanya apa ya lupa malah. Mungkin itu cukup. Ada yang mau ditanyakan? Dari saya sudah. Insya Allah langsung kita kerjakan. Iya, oke. Langsung kita upload. Dan meringankan saya kalau dikerjakan sekarang. Jadi saya PR-nya yang tak barke. Gitu nggih. Oh ya, mungkin gini. Masuk bukan anu aja sebagai tambahan pengetahuan. Ketika membuat SK, SOP, SK terutama, regulasi SK,
itu kan ada menimbang, mengingat, menimbang atau konsideran hukum dan sebagainya terus memutuskan. Nah, kalau misalnya menimbang satu atau A titik-titik di akhir kalimat itu titik koma Oh ya. ya, Jadi di koma. menimbang 1, 2, 3, baru yang terakhir di titik. Begitu juga dasar hukum, konsideran hukum juga gitu. Permenkes sekian, terus bla 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 bla, terakhir titik koma. Tetapi begitu memutuskan atau menetapkan itu langsung titik, tidak ada titik koma. Jadi Ya. memutuskan penetapan penetapan tentang tim mutu di klinik Asifa. Pertama, ditetapkan tim mutu sebagaimana terlampir titik. Tugas kedua, tim mutu bertugas titik. Jadi langsung titik nggih kalau sudah menetapkan. Itu tambahan saja. Terus kalau untuk font itu kalau SK distandarkan sama semua saja. SK, SOP juga sama. Kan saya lihat juga sudah ada tuh pedomannya, tata naskah dan sebagainya. Nah, itu dibuat. Kalau SK mau menggunakan font apa, ukuran berapa, itu diperjelas sama. Itu untuk dari sisi administrasi, untuk tertib administrasinya saja sih. Jadi tanpa itu saya cuman ada kewajiban saya untuk memberitahu bahwa itu di dalam Permendagri juga diatur cara membuat surat dan sebagainya. Tapi kalau panjenengan kan bukan institusi pemerintah tuh, tentunya lebih disesuaikan dengan keputusan klinik. Nah, keputusan klinik itu kan juga ada dasarnya. Boleh, misalnya kalau di nulis SK itu kan biasanya Bokman Antiquo, jenengan pakai Arial, ya nggak apa-apa, itu keputusan klinik. Saya nggak bisa harus pakai gitu, nggak bisa. Kecuali puskesmas, itu pasti akan saya cecar. Tapi kalau klinik tidak jadi sesuai keputusan klinik. Gitu ya. Ya. Mungkin itu kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sampai jam 11.30 ya, selesai 11.22 ini masih dokumen yang tadi sudah kita masukkan tadi, semoga ada yang mencatat ya. Jadi dilengkapi. Banyak catatannya. Ya, enggak banyak lah sama gitu dilengkapi. Nanti saya beri kesempatan daripada nanti tidak saya beri kesempatan langsung Oke. Walaupun yang menetapkan itu Kemenkes, tapi kan dari Kemenkes berdasarkan laporan dari LPA. LPA yang membuat kita, walaupun ada tim verifikasi. Jadi ketika kita melaporkan kan harapannya sudah bisa menggambarkan, oh klinik ini status akreditasinya mau apa nih, gitu. Harapannya pengennya apa? Paripurna. Sebenarnya paripurna enggak, wong sing penting kuwi ya BPJS. Gitu nggih. Ya, semoga dilalui dan mohon maaf membuat tidak nyaman, membuat tidak bisa tidur, harus ngelebur, meninggalkan keluarga. Tidak bisa. Ya, Bu, ya. Dokter Gigi Bram selain di klinik di mana? Di puskesmas, Bu. Wah, di puskesmas kan udah akreditasi puskesmasnya? Iya, udah. Nah, sudah kan berarti udah hafal nih, mau apa nih? Karena nanti dibantu kliniknya dong, gitu. Sudah akreditasi apa? Paripurna? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Puskesmas mana tuh? Banjardowo, Pemalang. Oh, Banjardowo, nggih. Mungkin itu nggih cukup sekian. Terima kasih, sampai ketemu besok tanggal 31. Saya tunggu kelengkapannya sebelum tanggal 31. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ini, warahmatullahi wabarakatuh.